Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Arkan. Masih dengan materi SketchUp dan AutoCAD teman-teman. Setelah sebelumnya kita membuat tampak ya, sekarang kita akan lanjutkan pekerjaan kita atau praktek kita kepada pembuatan potongan. Kita langsung aja ke layar monitor ya. Nah ini adalah pekerjaan kita di materi sebelumnya ya. Kita sudah membuat tampak seperti ini. Kita akan lanjut kepada potongan. Caranya seperti apa? Pertama teman-teman, kita buat dulu layer dengan nama potongan. Biasa teman-teman masuk ke layer properties. Kemudian di situ teman-teman tinggal new layer aja, buat layer baru dengan nama potongan. Nah di sini kalau saya sudah membuat ya. Jadi teman-teman tinggal klik new layer, kemudian kasih keterangan potongan gitu ya, dengan nama, dengan colornya, color agak gelap aja teman-teman, boleh seperti itu. Setelah membuat layer, kemudian kita close, kemudian kita aktifkan layer potongan di sini. Nah layer potongan udah aktif ya. Di sini teman-teman tinggal kita buat dulu garis potongannya di denah mau di titik mana gitu ya. Caranya teman-teman kasih perintah PL ya. Kita buat garis dulu PL, spasi, kemudian klik di sini. Saya di sini mau membuat garis potongan di sini ya, area-area sini nih. Situ. Jadi teman-teman klik dari atas, kemudian ke bawah sampai ke titik sini lah ya kira-kira. Kemudian kita tarik lagi ke samping, ya kira-kira segitu. Kemudian kita klik lagi ini kita arahkan lagi garis ke atas. Cuman titik atasnya atau ujungnya mau sama dengan ketinggiannya sama dengan titik awal ya. Kalau mau sama seperti itu, teman-teman tinggal dekatkan aja pointer kita ke titik awal garis kita, kemudian kita geser. Nah, maka keluar garis bantu ya, lihat ada garis titik-titik ya. Itu garis bantu yang menandakan bahwa titik kita sejajar nih. Setelah itu klik aja di sini teman-teman. Klik ya, klik seperti itu. Maka kita sudah punya garis ini ya. Kalau tidak center, kita buat center ya. Seperti itu. Sudah. Selanjutnya kita spasi lagi ya, PL lagi, spasi lagi, kemudian klik di sini, teman-teman ikuti aja ya. Jadi kita buat setengah anak panah seperti itu. Kemudian ini kita mirror ke sebelah kanan ya, MI spasi. Nah, kita cari garis ini titik tengahnya mana, misalkan di sini, klik di situ, spasi lagi. Nah, seperti itu sudah. Untuk mirror teman-teman sudah paham lah ya, karena saya sering mengulanginya. Oke, selanjutnya kita kasih keterangan di sini A gitu ya. Teksnya teman-teman boleh mau ngambil lagi teks baru atau kita ambil aja dari sini misalnya. CO spasi, klik teks ini, kemudian spasi lagi, klik, kita geser. Nah kalau seperti ini di F8, nah maka bebas ya. Klik di situ, kemudian kasih ini teksnya kita rubah jadi A gitu ya. Oke. Cuman size-nya, besaran teksnya biasanya dia lebih besar daripada besar teks yang untuk keterangan ruang ya. Anggap aja ini 2 kali lipat. Caranya teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Kemudian ya ini height-nya itu mau berapa? Misalkan di height-nya 0,3 gitu ya. Jadi 2 kali lipat kan ya. Seperti itu, kayaknya udah cukup teman-teman ya. Cukup, posisinya kita paskan lagi di sini, center ya udah. Kemudian ini kita copy ya, CO spasi, klik teksnya, kemudian klik di ujung anak panah itu, kemudian klik lagi di ujung anak panah sebelah kanan ya, seperti itu sudah. Selanjutnya ini yang A sudah. Kemudian kita lanjut kepada setting garis ya teman-teman ya. Untuk garis potongan biasanya kita tidak menggunakan garis menerus seperti ini. Kalau ini kan garis menerus tidak putus-putus. Biasanya jenis garis yang digunakan untuk potongan itu garis yang dia itu strip titik gitu ya. Nah caranya kita panggil aja, kita rubah ini. Teman-teman lihat sini. Ini kalau di saya ada 4 garis ya. Ada continuous, ada block, ada by layer gitu. Ya yang CAD ini sebetulnya kalau di teman-teman defaultnya ini sebetulnya ini nggak ada harusnya ya. Nah cara settingnya seperti apa? Teman-teman masuk ke yang by layer ini, jenis garis, kemudian order, pilih order ya, klik situ. Nah ini biasanya standarnya, oke saya apa dulu ya.
Nah biasanya kan seperti ini cuma 3 teman-teman ya. Nah kalau untuk menambahkan masuk ke order, teman-teman klik load di sini. Nah di load. Nah di sini maka di sini banyak jenis garis yang teman-teman bisa gunakan, bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah untuk kesempatan ini karena kita akan buat garis potongan, standarnya biasanya menggunakan garis strip titik ya. Kalau di sini ini, yang ini oke aja teman-teman. Oke. Nah maka dia pertama ya secara otomatis. Kalau sudah oke lagi di sini teman-teman. Oke sudah. Untuk merubah ini kita klik objeknya, kemudian masuk ke order, kemudian pilih yang ini ya, cat 4.0. Kemudian ini belum berubah karena propertiesnya belum kita rubah. Jadi yang ini secara garis jenisnya sebetulnya udah berubah, cuman karena propertiesnya belum kita setting, ini belum kelihatan perubahannya. Bisa aja seperti ini. Caranya teman-teman aktifkan garis ini yang sudah kita rubah ini ya, lihat. Kemudian kasih perintah PR ya, lihat PR spasi. Nah maka keluar form properties untuk si garis ini. Nah ini pastikan ini garisnya aktif ya. Nah di line tipenya kita rubah jadi titik 1 misalnya teman-teman. Karena kan defaultnya biasanya dia 1 ya, 1 ini. Nah kita rubah ini jadi titik 1 gitu, enter. Lihat ada perubahan tidak? Nah, lihat teman-teman, ada perubahan ya. Strip, titik, strip lagi. Cuman di sini masih sangat besar nih. Berarti ini terlalu besar. Kita rubah lagi. Kita coba teman-teman, coba titik 01 gitu ya. Atau 0,01 ya di sini ya, di line tipenya. Kita lihat ini ada perubahan nggak? Nah, ini udah berubah teman-teman. Udah berubah dan saya rasa ini cocok nih, seperti ini udah cukup lah ya. Jadi settingan seperti itu. Yang ini pun, yang sebelah-sebelahnya ini harus dirubah menyesuaikan dengan garis ini. Caranya karena kita sudah punya yang jadi seperti ini, kita MA aja ya. Kita duplikasi propertiesnya MA spasi, klik garis yang sudah kita setting tadi, kemudian nah ini kita klik lagi ya, ini ya. Perintah MA teman-teman udah paham ya. Seperti itu sudah. Kalau tadi yang properties close aja kalau udah tidak digunakan. Selanjutnya kita akan membuat garis potongan B. Garis potongan B saya mau menempatkan di sini nih. Sini, kemudian arah potongannya ke sana ya. Oke, caranya teman-teman bisa mengulangi sebetulnya dari yang tadi saya buat ya. Seperti ini PR spasi gini ya. Tarik ke bawah gitu. Seperti itu bisa. Atau teman-teman bisa juga nih kita kopikan aja dari sini. Ini kita select semua ya garisnya. Kemudian CO spasi klik, kita keluarkan dulu nih teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian ini kita rotasi RO spasi. Nah ini bukan semua, spasi lagi, klik, tarik ke bawah. Maka kita sudah punya garis potongan dengan arah vertikal. Kalau ini kan horizontal ya. Selanjutnya kan kita butuhnya itu dari sini ya, dari sini sampai ke sini kan harus lewat garis potongan aja, garis dimensi aja sini ya. Kira-kira kita butuh garis panjangnya seperti ini, sedangkan garis itu kan pendek nih segini. Kita scale aja dulu, ini kita move dulu ya. Atau ya kita move aja dulu nih, ini dekatkan ke sini, tapi jangan aja kita dekatkan di sini ya, misal gitu sih. Itu yang bawahnya ini kan masih pendek nih, teman-teman kasih perintah S spasi, kita blok aja dari sini. Ikuti saya aja ya. Di blok seperti ini, klik spasi lagi, kemudian klik geser bawah. Nah kalau seperti ini di F8, ini tarik ke bawah nih. Nah, situlah kira-kira ya. Udah, kalau ini karena ini garis bantu aja, ini delete lagi teman-teman. Spasi. Kemudian ini kita geser M. Nah, posisikan di situ ya. Teman-teman ikuti saja nih. Jadi di sebelah dinding. Situ ya. Jadi di sini titiknya. Setelah itu ini kita copy nih, CO spasi. Ini ke sini. Ini keterangannya kita kasih rubah dengan B. Ini juga sama nih, CO spasi. Ini kita geser ke bawah. Klik seperti itu. Sudah ya. Nah, maka kita sudah punya garis potongan AA dan BB nantinya ya. Selanjutnya teman-teman kita masuk kepada pembuatan potongannya ya, gambar potongan. Pertama teman-teman
masih dengan layer yang sama, ini yang aktif layer potongan. Pertama teman-teman, kita buat dulu garis proyeksinya, garis panjang ke bawah dengan perintah PL aja ya. PL spasi klik, kemudian teman-teman buat garis panjang sampai ke bawah seperti ini ya. Kemudian copy garis ini, ikuti aja ya teman-teman, CO spasi klik, spasi lagi, kemudian klik di situ ya. Nah teman-teman klik atau paste garis ini di setiap garis yang bersilangan dengan garis potongan kita. Kita akan membuat garis potongan A kan. Nah yang garis-garis yang bersilangan dengan potongan A, kita buat garis duplikasinya ya. Sini seperti di sini contoh, ini kan garis potongan A. Ini ada garis dinding luar. Nah ini kan bersilangan, klik di sini. Nah, ini juga sama nih, yang garis dinding dalam ini bersilangan, klik juga di sini. Buat ini sama juga ya, di sini klik, kemudian klik juga di situ. Sudah 4 ya. Kemudian di sini pun ini kan bersilangan juga nih ya. Ini kan garis potongannya. Yang ini, yang pintu ini berarti bersilangan juga. Kita buat di sini, klik. Kemudian di sini juga klik. Seperti itu sudah. Kemudian ini garis yang luar juga nih. Garis ini, garis dinding luar ya. Klik juga di sini, kemudian klik di sini juga, klik di sini juga, dan di situ ya. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat garis tanahnya di sini ya, garis patokan tanahnya. Teman-teman copy aja dari sini, atau bisa di copy atau kita buat lagi aja ya. PL spasi klik di sini, kita buat garis agak panjang aja seperti itu ya. Kita buat agak ke bawah, oke. Garis yang lebihnya kita potong ya, TR spasi klik di situ, kemudian spasi lagi. Nah ini di blok, potong sudah. Ini garis tanah ya teman-teman, anggap ini garis permukaan tanah. Dari situ kita akan offset dulu, ini kita offset dulu setinggi 15 cm ke atas. Untuk kan seperti yang kita gambar di 3D nya, dari garis tanah ke lantai itu 15 cm ya. Kita offset dulu ya, O spasi titik 15 spasi, kemudian klik lagi ke atas. Seperti itu. Ini adalah garis lantai, kemudian garis tanah. Kemudian yang atas ini adalah garis lantai ya, garis keramik kita. Nah ini lebihnya kita potong, TR spasi lagi, klik di situ, kemudian ini juga potong. Pertama kita akan buat slope ya teman-teman. Slope itu apa? Yaitu balok ya. Slope itu balok yang berada di atas fondasi sebagai penopang dinding. Nah ini kan dinding kita ini kan, yang atas. Nah ini slope itu biasanya ketinggiannya di sekitar 15 cm teman-teman ya. 15 ke 20 yang standar ya. Ada juga yang 15-25 tergantung ya kondisi tanah atau kekuatan yang diharapkan. Tapi yang standar itu di 15-20. Maka kita buat dulu di sini teman-teman. Kita buat slope ya. REC spasi klik, kemudian di sini kita buat berapa? Titik 15, titik 2. Nah ini yang akan kita gunakan sebagai slope. Layernya teman-teman kalau mau disetting boleh teman-teman buat layer baru lagi di sini. Kemudian ya layer baru, kasih keterangan atau kasih nama slope ya, penulisannya seperti itu. Warnanya teman-teman boleh lah, mau dirubah silakan, mau itu pun nggak apa-apa, atau mau rubah aja ya, misal warna orange biar kelihatan. Oke. Ini kita buat, ini kita buat layarnya atau kita rubah ya, slow, seperti itu. Nah ini kita pindahkan di sini, M spasi klik situ, kemudian klik di sini. Nah seperti itu. Kalau teman-teman slope ini mau dipakai pembesian juga boleh teman-teman. Kita sekaligus belajar ke detail ya. O spasi titik 02 bisa teman-teman ya. Nah ini kita offset dulu ke dalam titik 02 seperti itu sudah. Udah ya. Kemudian si garis ini kita buat lengkungnya ujungnya. Ini materi baru teman-teman. Perhatikan ya. Kita akan buat ini kan sudutnya sudut ini ya lancip ya seperti ini. Kita buat lengkung seperti itu. Caranya F spasi kemudian R, lihat ya teman-teman, spasi. Jadi saya ulangi ya, F spasi R spasi. Misal kita isi sekarang titik 02
ya, titik 02 kita coba ya. Kemudian spasi lagi. Kemudian teman-teman klik yang garis vertikal ini, dan masih yang kotak ini ya. Kemudian titik klik juga di sini. Berubah tidak? Nah, dia akan berubah ya. Jadi dari sudut yang tadinya sudut lancip seperti ini, dia berubah menjadi sudut sudut tumpul dengan radius. Tadi kita berapa? Titik 02 ya, radiusnya titik 02. Nah, kalau dirasa ini udah cukup, ya udah, berarti teman-teman sama ya, di keempat sisinya kita buat lengkung. Caranya saya ulangi, F spasi R spasi titik 02 misalnya teman-teman ya. Spasi lagi, klik yang bawah, klik yang atas ini. Nah, dia lengkung seperti itu. Kalau udah tadi kan kita udah ngasih perintah FR. Sekarang teman-teman sebetulnya tinggal mengulangi aja, tinggal spasi lagi. Tuh, tinggal diklik di bawah sini, klik di situ. Dia secara otomatis ya, perintah tadi itu berlaku. Sama juga F spasi klik yang dari sini ya, kemudian klik juga di sini. Nah, dia berubah semuanya seperti itu. Dah. Kemudian teman-teman kalau mau, nah ini garis yang ini karena pembesian kita coba pertebal ya. Caranya sama seperti yang kita buat penebalan di sini ya. Masih ingat ya teman-teman? Saya ulangi ya. Cara penebalannya P E spasi klik garisnya, kemudian pilih W. Misalkan kita coba dulu ya, titik 01 setebal apa? Spasi. Nah, seperti itu. Kayaknya terlalu tebal teman-teman ya. Balik lagi, nah kalau jadi kita ke width lagi, titik 00 berapa? Titik 003 misalnya. Spasi. Nah, kayaknya kalau seperti itu udah cukup ya. Kalau dianggap udah cukup, kita escape aja nih. Escape. Nah, seperti itu sudah ya. Kemudian kita kasih kode besi di sini ya, kode pembesiannya. Teman-teman kasih perintah C spasi. Nah, tinggal klik di sini. Nah, kasih bulatan aja sini. Nah, seperti itu sudah ya. Kemudian layarnya kalau mau dirubah ya rubah ya teman-teman ya, dirubah. Layarnya layer slough tadi ya. Nah, ini kita copy aja, CO spasi, atau mau di mirror juga boleh, MI spasi, kita ambil as di sini kan. Seperti itu. Kemudian ini kita mirror juga ke bawah, MI lagi spasi, blok dua-duanya ya. Blok dua-duanya, kemudian MI spasi, klik di sini. Klik ke bawah. Nah, seperti itu sudah. Nah, ini garis dinding karena dia berhentinya di slough, berarti kita potong TR spasi, klik yang kotak slough ya. Spasi lagi. Nah, ini kita potong. Sudah. Kemudian garis tanah pun sama teman-teman. Dia akan menghilang di pas slough. Klik. Jadi TR spasi, klik yang garis yang slough ini ya. Klik. Kemudian spasi lagi, klik objek sini. Sudah. Nah, ini yang slough. Ada baiknya teman-teman kita blok ya. Jadi kita blok ini. Blok B spasi, kita grup itu ya. Kita kasih nama S slough gitu ya, slough. Oke. Sudah, maka ini jadi satu objek kan, jadi satu objek karena sudah di grup. Nah, yang ini kita copy ke bagian dinding lainnya teman-teman ya. Ini kita klik, kemudian kita copy ya. C O spasi, kita klik di sini ya, di dinding. Kemudian kita klik juga di sini. Kemudian lanjut kita klik juga di sini. Pastikan ini sejajar ya. Seperti itu sudah. Nah, garis-garis yang masuk ke dalam slough kita hilangkan. TR spasi, ini kan melewati nih. Klik kotak yang slough, kemudian spasi lagi, klik sini ya. Kemudian yang ini pun sama nih. TR spasi, klik sini. Spasi lagi. Nah, ini kita blok semua nih, kita hilangkan. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah seperti ini ini kan slough sudah selesai teman-teman ya. Nah, kita akan membuat ring bulk di atas ya. Ring bulk itu biasanya kalau bangunan standar itu di ketinggian 3 meter lah ya, 3 meter dari lantai gitu atau dari slough. Nah, ini karena lantai kita sejajar dengan slough ya. Dari sini kita offset ke atas setinggi 3 meter. Caranya O spasi 3 ya, 3 spasi, klik ke atas. Oke, 3 meter sudah. Nah, sekarang kita copy aja ini ya. Slough ini kita copy ke atas. Tiga-tiganya ya, CO spasi, klik, kemudian klik di atas di sini.
Nah, kalau di bawah ini sleeve posisinya ya namanya. Kalau yang di atas ini jadi ring bulk ya. Ini kemudian kita buat juga garis di sini ya, garis di bawahnya seperti ini. Klik seperti itu teman-teman ya. Sudah. Sama dengan yang bawah ya, di area balok ini kita harus bersih dari garis ya. TR spasi ke trim ya, TR spasi klik spasi lagi, kemudian ini kita blok. Sudah seperti itu. Sama. Kalau ini udah clear ya, udah bersih. Kemudian di sini masih ada garis ini. TR spasi, ini klik sini. Kemudian spasi lagi. Kita klik di sini ya. Seperti itu. Sudah ya. Sekarang kita akan gambarkan di yang keramik ini kan ada lapisannya ya teman-teman ya. Di sini anggap ketinggian ketebalan keramik berapa, kemudian di bawah keramik itu kan ada plester teman-teman ya. Ada plester, kita gambarkan juga plester. Teman-teman ikuti aja ya. Sekarang kita buat keramik dulu. Nah, ini antara kamar dengan, lihat di denah ya, antara ruang tamu dengan kamar tidur ada kenaikan nggak? Oh, ini ada kenaikan, berarti ada naik 3 cm. Kita buat ya 3 cm. Misal ini sleeve, ini sleeve kan teman-teman ya. Dari sini misalkan jadi ada berapa? Kita buat dulu yang kamar ya. O spasi, kita buat tuh plester dulu. Plesternya berapa ketinggiannya? Mau sekitar, kalau plester itu ada yang 3, ada yang 5. Kita buat aja 5 ya. Berarti titik 05 spasi. Nah, kita offset ke atas 5 cm. Nah, ini adalah plesteran ya, teman-teman. Kemudian kita offset lagi untuk ketebalan lantainya. Keramiknya biasanya kalau tidak 1 cm, 2 cm gitu ya. Atau kita buat 1 cm aja ya. O spasi titik 01. Nah, kita offset lagi ke atas ya. Nah, setebal itu misalkan 1 cm. Kan kalau keramiknya tebal ya, dia cuma 1 cm mungkin ya. Seperti itu. Sudah. Ini untuk yang kamar ya. Sampai sini berarti kalau kamar. Nah, kita potong di sini. Di sini ya. TR spasi klik. Spasi lagi, kemudian klik situ. Nah, kita bersihkan seperti itu. Dinding ini dia berarti berakhir di keramik. Nah, ini hapus. Ya, TR ya, teman-teman. Spasi lagi, potong tadi udah. Kemudian ini sisanya kita delete. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, ini berakhir di dinding berarti TR spasi klik. Spasi lagi. Nah, buang. Ini keramik yang kamar sudah. Kemudian kita buat keramik yang untuk kamar ruang keluarga di sini ya. Tapi kan ada turun ya dari kamar itu sekitar 3 cm. Berarti kita offset dulu ya. O spasi titik 03 spasi. Nah, di sini kan berarti garis keramik kita ini nih yang ruang keluarga. Teman-teman tinggal diteruskan aja dulu X spasi sampai dinding kan, klik di situ, spasi lagi. Nah, ini kita perpanjang sudah. Cuman di sini kita potong TR spasi klik yang sini ya, yang tengah itu, spasi lagi, kemudian ini klik. Nah, kita potong. Sudah. Ini sudah. Ini garis yang ini kita hapus dulu ya, atau nggak usah juga nggak apa-apa. Kita potong di sini, tapi di sini kita potong ya. TR spasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini sama dengan yang kamar, kita buat keramiknya. O spasi, tadi keramik berapa? 1 cm ya, titik 01 spasi klik bawah. Sudah. Kemudian di bawah keramik ada apa? Ada plester kan? Berapa ketebalannya? 5 cm sama dengan ini ya. O spasi titik 05 spasi. Nah, klik ke bawah seperti itu. Sudah. Ini keramik sini sudah, ini sudah. Nah, ini biasanya teman-teman di sini ada keramik juga yang pasangan keramik di sini ya. Kalau mau boleh seperti ini. O spasi titik 01 kan? Nah, spasi lagi. Boleh pakai yang ini. Nanti kita trim ya. Nah, berarti keramiknya berarti di sini. Nah, seperti itu. Ini lebihnya kita potong. TR ya. TR spasi lagi. Klik situ. Klik juga di sini. Nah, ini kita hapus. Ini pun udah hapus. Nah, seperti itu ya, kurang lebih lah ya. Ini untuk keramik sudah. Selanjutnya apa lagi teman-teman lihat? Kalau lihat, teman-teman lihat di sini, perhatikan ya. Cara melihatnya seperti ini. Di bagian sini di kamar ada apa? Coba lihat di sini. Kalau kita potong bangunan ini, kemudian lihat ke arah sana ada apa? Ada dinding polos. Berarti gambar kita sudah sesuai nih. Dinding polos saja sudah ya.
Kemudian di sini ada lagi set garis ini. Ketika di sini dipotong, melihat ke sana ada apa aja teman-teman? Lihat, berarti kalau melihat dari sini ya, dari garis ini, seandainya bangunan ini dipotong, yang terlihat apa? Oh ini ada pintu, kemudian ada kamar mandi, pintu kamar mandi ya. Kalau mau teman-teman lebih detail lagi, ini juga ada meja ini kan. Nah, sekarang kita buat pintu ini ya. Caranya gimana? Teman-teman, sebetulnya kita sudah punya patokan ini, kemudian kita sudah punya belum gambar pintu. Nah, kebetulan kita belum punya gambar pintu. Seandainya belum punya gambar pintu, ya kita buat saja ya. Jadi dari yang garis bantu ini teman-teman, kita copy ini, atau teman-teman buat garis lagi aja lah di sini ya. PL spasi. Nah, dari yang pintu ini ya, kita buat pintu dulu nih. Karena dari sini kan kalau melihat ke atas itu ada ini, ada pintu lagi. Kita buat di sini PL spasi. Nah, ini kita buat tarik garis bawah sampai ke sana ya, bebas aja dulu. Ini buat garis bantu ya, garis proyeksi. Nah, ini kita kopikan ya. Ini kan tadi garis per line kita kan. Kemudian CO spasi, klik sini, spasi lagi, klik di sini kan. Oke. Kemudian klik lagi di sini dan terakhir di sini di dinding ya. Seperti itu. Nah, di sini kita kelihatan ya. Nah, ini garisnya yang lebihnya kita potong. TR spasi, klik keramik ya, keramik atasnya spasi lagi, potong seperti itu. Kemudian teman-teman buat garis atas pintu, samakan dengan yang ada di 3D yang di SketchUp. Kan kemarin kita buat garis ketinggian pintu berapa? 2,1 kan. Berarti ini kita offset O spasi 2.1 enter atau spasi dari keramik ya, klik yang keramik itu, kemudian klik di atas. Nah, ini adalah ketinggian si pintu ya. Nah, kemudian kita buat kusen O spasi buat setebal ini berapa? 0,05 kan situ. Nah, ini kita spasi keluar. Nah, ini kita udah punya kusennya teman-teman ya. Yang lebihnya kita potong-potong, TR spasi lagi. Nah, ini kita potong-potong aja nih seperti itu. Ini juga lebih kita potong. Nah, ini juga sama nih, TR spasi. Sisanya ini yang lebih-lebih ini kita hapus aja. Spasi. Nah, ini juga pilih dulu spasi seperti itu. Nah, maka kita sudah punya gambar pintunya di sini kan. Kalau teman-teman mau melengkapi lagi, ini ya, ini layernya kita sesuaikan ya. Ini karena layernya layer kusen, berarti lihat teman-teman sudah punya layer kusen belum? Nah, seandainya belum punya layer kusen, kita buat dulu layer kusennya. Jadi kita buat dulu layer kusen. Biasa ke layer lagi teman-teman, layer, kita buat new layer. Kita buat di sini kusen misalkan ya. Kusen dengan warna, oh sini udah ada ya teman. Ini udah ada ya, layer kusen sudah ada. Berarti kita tinggal menyesuaikan aja. Jadi ini kita rubah layernya dengan layer apa, kusen ya. Kusen mana? Oh ini ya. Oke, MA spasi. Kita sesuaikan ini. Seperti itu. Kusen kita sudah buat. Kemudian kalau teman-teman mau melengkapi si pintunya atau kusen pintunya ya, daun pintunya seperti yang ada di 3D, teman-teman boleh juga nih. Kita buat dulu rectangle ya, REC spasi, klik di sini, di sana, di atas ya, kemudian yang ke bawah sini. Nah, jadi kita buat kotak seperti ini. Kemudian layarnya kita sesuaikan, MA spasi, blok aja seperti itu. Kemudian offset ya, O spasi titik 1 kan. Kalau kemarin di 3D 10 cm ya ini ya. Nah, seperti itu. Sudah. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi boleh di sini ada PL spasi. Di sini kan ada garis pola-pola garisnya kan. Ini tinggal kita CO aja. Ini aja variasi aja seperti itu ya. Sudah. Kemudian MA layarnya kita sesuaikan kan. Kemudian ini kita copy. Nah, teman-teman kalau mau dibuat agak terukur, lebih terukur boleh. Ini saya sembarang aja. Kemarin kan di 3D seperti ini ya polanya. CO. Nah, blok. Teman-teman kalau boleh kopinya satu-satu atau blok semua ini. Kemudian CO spasi, klik ya, tarik ke atas. Situ. Ini juga di sini. Ini juga di sini. Oke. Nah, seperti itu sudah. Ini adalah pintu yang sudah kita buat. Nah, teman-teman kalau mau ini kita grup ya. Kalau mau lebih enak lagi teman, ini kita blok yang pintu ini.
Kemudian kita grup ya, B, kita blok semuanya nih, blok yang pintu, kecuali yang di dinding karena ini gak panjang, segini aja dulu. Kemudian teman-teman tinggal B spasi. Nah ini kasih namanya berapa? Apa namanya? Pintu 1 misalkan ya. Oke, seperti itu. Di sini kan ada lagi ya, ada lagi pintu yang sejajar dengan kamar mandi. Nah, harusnya, biasanya idealnya memang pintunya berbeda ya, gambar pintunya berbeda dengan pintu yang lainnya kalau yang kamar mandi. Cuman di sini biar mempercepat aja teman-teman ya, saya samakan aja pintunya yang ini. Cuman tata letaknya kita ambil proyeksi dari sini. Kita lihat lagi ya teman-teman. Kalau dari titik ini, kalau melihat di sini berarti ada sudut dinding ini kan, ada garis dinding ini nih, ada segmen ini. Kita proyeksikan lagi PL spasi. Nah dari sudut ini kita tarik ke bawah. Kita tarik ke potongan seperti itu, kita lebihkan aja dulu. Kemudian kita buat juga garis patokan pintu. Oh, pintu di sini ya, udah. Kita buat juga garis bantu di situ, kemudian tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, ini adalah garis yang dinding, ini garis untuk patokan pintu. Nah, pintunya saya pakai ini aja ya, biar agak cepat. CO spasi. Klik di sini, di sini ya. CO spasi. Klik di sisi kiri itu, kemudian klik di sini. Nah, kita sudah punya pintunya. Yang ini yang garis dinding kita, ini garis bantu, karena ini sifatnya hanya garis bantu, kita buang lagi. Select kemudian spasi gitu ya, sudah. Kemudian ya yang ini kita berhenti di dinding. Nah, kita potong seperti ini. Juga kita trim di sini misalnya. Atau oh ya, jangan di sini ya, di atas saja nih. TR spasi lagi. Nah di situ ya. Nah ini yang balok ini bahkan nggak kelihatan kalau di sini. Trim 1. Nah seperti itu. Nah jadi seperti itu ya. Cuman yang pintu ini karena sebelah sini belum ada kan. Kita masuk ke blok pintunya ya. Klik 2 kali di pintu teman-teman. Klik. Nah kalau ada pertanyaan ini oke aja. Oke. Nah sekarang kita kopikan garis ini. CO spasi. Nah ini kita copy ke sini. Nah sudah selesai kan teman-teman. Nah, kita close kemudian save. Nah maka pintu kita sudah berubah. Sudah ya teman-teman. Ini sudah, apalagi ya. Ini kalau dipotong di sini, oh ini kusen ya teman-teman. Lihat, kalau ini adalah potongan untuk yang dinding. Layarnya kita samakan ya teman. MA spasi. Ini yang layar luar kita ambil. Layar luar mana? Layar luar kita ambil. Oh ini yang layar luar. Ini layar luar sama. Ini juga sama ya. Yang layar dinding luar kita seragamkan. Kemudian layar dinding dalam pun kita seragamkan. Mana layar dinding dalam? Oh ini. Oke ini pilih. Kemudian ini pilih. Ini juga ya. Pilih. Ini juga dipilih. Oke. Setelah itu sesuai. Kemudian teman-teman kita hedge ya, dinding ini kita hedge atau kita atur dulu ketinggian ini ya, karena nggak mungkin sepanjang ini kan. Kita ambil ini nih, kita ambil patokan dari tampak aja ya. Ini kita copy ya teman-teman ya, blok semuanya. Kemudian CO spasi, klik di situ ya, di yang tanah itu. Kemudian ini kita F8, nah biar bisa pindah ke sini. Nah klik juga di garis tanah yang dipotongan di sini kan, garis tanahnya, klik aja di sini. Nah itu teman-teman. Sekarang kita ambil titik tertinggi dari dinding ini kan. Nah, teman-teman PL lagi, spasi, klik di sini, kemudian kita tarik keluar. Nah, seperti itu. Nah, garis ini kita potong di sini kan. TR spasi, klik garis bantu ini, spasi lagi. Nah, ini kita potong. Jadi gambar potongan kita berhenti di situ kan. Oke, sudah. Kalau sudah seperti itu, ya biarkan aja dulu ya. TR ini kita letakkan dulu seperti itu. Sudah. Kemudian kita lanjut ke hedge ya teman-teman. Ini kita hedge dinding itu H spasi. Hedge-nya sebetulnya jenisnya sama dengan hedge untuk denah ya. Ini klik, kemudian ini juga kita hedge juga ya. Yang dua ini kita hedge. Spasi kalau udah oke. Kelihatan oh seperti itu. Kita ambil aja formatnya dari yang denah. Nah, ini karena hedge-nya bentuknya sama dengan yang di denah. Jadi mau potongan mau denah sama hedge-nya seperti ini untuk dinding ya.
Ini teman-teman boleh mengulangi perintah yang sama, H gitu ya, H spasi untuk yang sini, add point, kemudian ke sini klik, diklik lagi, spasi lagi, kemudian oke. Nah, formatnya kita ambil di yang sebelah, MA spasi, formatnya kita ambil dengan ini. Klik di situ, kemudian klik di sini. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat, dilihat sini ya. Di tengah juga kan ada potongan dinding. Cuman pas yang kita potong di sini tidak dinding. Ada bagian pintu di sini kan yang kepotong. Cara penggambarannya seperti apa? Lihat ya. Kita coba sini. Pertama, kita buat kusen di sini ya. PL karena kita sudah punya nih, kebetulan ada pintu di sini kan. Ada garis kusennya dan garis kusennya pun sama. Kita ambil aja dari sini. PL spasi klik situ ya. Ditarik sini. Ini juga sama nih. PL lagi spasi klik di sini, tarik. Nah, seperti itu sudah. Kemudian layernya kita sesuaikan ya. Ini kita buat dulu layer luar aja ya, biar nggak pusing kita. Nah, ini layernya. Ini layar dinding. Berarti kalau ini kusen kan, MA kita ambil dari yang kusen. Atau gini lah ya, kita ini setting layernya kusen. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita potong ya, TR spasi klik yang sini, spasi lagi, kita potong. Ini pun satu lagi TR spasi lagi, kita potong. Maka kita sudah punya kusen ini kan. Selanjutnya kita akan membuat pintu yang terpotong. Nah, ini kalau ditutup, kondisinya pintu ditutup, berarti pintunya ada di sini kan, di rata sini dengan ketebalan 3 kan, 3 daun pintu ya. Berarti kita offset ini O spasi titik 03 spasi lagi. Nah, dari sini kan 3 cm. Nah, itu. Jadi pintunya karena buka ke dalam berarti ada rata di sebelah kiri sini. Kemudian lebihnya kita TR ya, trim ya, TR spasi lagi, TR spasi lagi, TR spasi lagi. Nah, potong sudah. Ini lebihnya kita delete ya, delete seperti itu. Saya buat agak cepat karena ini membuat potongan agak lama biar durasi kita nggak terlalu lama ya. Nah, ini karena ini pintu, boleh teman-teman diduplikasi lagi dengan membuat kotak ya, REC misalkan. Nah, dari sini sampai ke bawah sini. Nah, seperti itu ya, sudah ya. Kemudian MA spasi klik yang layar ini, klik di sini, dan klik juga ya. Nah, ini adalah gambar pintu yang kalau kita potong seperti ini jadinya ya, seperti itu. Kemudian yang dinding ini kan ke atas, ini dinding ya. Nah, kalau yang di tengah karena dindingnya berhenti di sleeve ya, dia tidak menerus ke atas, berarti di sini kita potong TR spasi klik di sini, spasi lagi. Nah, ini buang. Kemudian biasa ini kita kopikan aja nih dari teman-teman dari sini. Ini yang dinding dalamnya, CO spasi klik di sini, kemudian klik di sini. Sudah itu. Nah, ini berhenti di kusen. TR spasi lagi. Nah, di sini kita potong. Yang ke bawahnya kita delete. Oke, sudah. Kemudian kita heads ya, H spasi klik di epic point, kemudian klik di sini spasi, oke deh. Nah, untuk formatnya kita ambil dari yang sudah ada di sini kan. MA biasa teman-teman, MA spasi klik. Itu klik di sini. Sudah ya. Maka kita sudah punya gambar seperti ini teman-teman ya. Ini sih teman-teman kalau mau dirubah ini juga boleh nih, layarnya jangan layar potongan misalnya. Nah, ini layar dinding aja. Nah, maka kita sudah punya seperti itu. Ini teman-teman kalau mau buat layar lagi di sini boleh lah ya. Misal di sini apa? Keramik gitu ya. Atau lantai boleh gitu ya. Suka-suka teman-teman aja ya. Warnanya mau apa? Mau ini boleh. Nah, sekarang kita rubah ini layer ini ya, biar kelihatan. Kita rubah dengan layer apa tadi, keramik ya. Mana keramik. Oke, situ sudah. Nah, ini yang plesteran di sini kalau teman-teman mau hatch boleh nih. H spasi ini yang plesteran biasanya dia mirip-mirip lah ya, intinya yang air connect ini ya. Oke. Epic point, klik di area yang plester, kemudian review. Terlalu besar, jadi ini spasi lagi ya tadi, titik 01 coba ya. Review
Sudah cukup belum? Kayaknya sudah cukup lah teman-teman ya. Atau kalau ini biar nggak ketukar sama simbol yang lain, kita buat yang ini aja ya teman-teman. Nah, itu ya. Sebetulnya ada simbol khusus untuk plaster, cuman itu butuh pembahasan tersendiri ya, karena tidak langsung pakai, itu harus membutuhkan settingan teman-teman ya. Kita sementara pakai ini aja dulu ya. Nah, ini aja dulu ya, biar kode aja. Kemudian oke. Ini juga sama ya. H spasi add point, klik. Nah, karena jenisnya udah kita setting tadi kan, review sudah, kemudian spasi lagi, oke. Oke, sudah seperti itu ya teman-teman. Ini kita hapus, ini kita hapus. Sudah seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat apalagi yang perlu kan? Oh, ini ya, atapnya ya, atapnya. Pertama teman-teman, kita buat dulu garis atap di mana? Nah, di sini kan. Nah, sini. Sudah seperti itu, ini kita proyeksikan, kemudian lebihnya kita hapus. TR spasi lagi, klik situ, ini hapus. Kemudian TR lagi, spasi lagi, klik di situ, kita hapus. Ini lebihnya kita hapus. Oke, sudah ya.